Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengarkan kesempatan kali ini. Marilah kita simak kajian kita, yaitu kajian fikih Asy-Syafi'i lil Mubtadi'in. Yaitu saya akan menerangkan hari ini bab tentang akikah. Akikah dalam bahasa yaitu rambut kepala bayi. Hukum hakikah yaitu sunnah muakkad bagi yang mampu. Istilahnya yaitu adalah memotong rambut bayi yang baru lahir dan menyembelih hewan kurban. Selanjutnya yaitu siapa sih yang berakikah? Yang berakikah adalah orang tuanya ataupun walinya yang mengambil orang tua yang mengambil anak dan wajib menafkahinya. Yang ketiga ada waktu akikah. Kapan sih waktu akikah itu? Waktu akikah menyembelih akikah ialah saat anak tersebut melahirkan sampai menginjak usia balik, dan apabila sudah usia balik maka kewajiban akikah gugur, tapi tetap boleh mengerjakan sebagai amal susulan yang belum dikerjakan. Dengan catatan apa? Dengan catatan hewan akikah yaitu anak laki-laki diberi dua ekor kambing, dan bagi wanita 1 ekor kambing. Yang keempat, sunah akikah. Sunah akikah ada 5, terbagi jadi 5. Yang pertama, mencukur rambut bayi setelah memotong hewan kurban. Jadi tata cara akikah adalah memotong hewan kurban dulu, baru mencukur rambut bayi. Yang kedua ada rambut bayi ditimbang dan ditukar emas dan perak, lalu disedekahkan untuk orang miskin. Yang keempat yang ketiga ada membaca basmalah sebelum menyembelih. Ini sudah termasuk syariat juga, termasuk syariat Islam juga. Yang keempat ada sebaiknya menyembelih pada pagi hari. Yang kelima, setelah dicukur sebaiknya kepala bayi diolesi minyak wangi atau za'faron. Selanjutnya ada hal-hal yang dibolehkan dalam berakikah. Yang pertama, dianjurkan menyantap dagingnya. Itu bagi sang pengakikah yaitu orang tuanya, maka boleh disantap dagingnya sendiri. Yang kedua, sebagian disedekahkan atau dihadiahkan kepada tetangga ataupun fakir miskin. Ini sudah menjadi kewajiban kita untuk bagi seorang muslim untuk bersedekah. Yang ketiga ada disedekahkan kepada warga miskin dengan keadaan matang. Yang keempat, tidak memecah tulang. Yang kelima, hendaknya bidan atau yang membantu proses melahirkannya diberi bagian berupa paha belakang. Maksudnya apa? Ini sebagai tanda terima kasih kepada kita untuk yang telah membantu proses melahirkan kita, untuk dapat bagian juga dengan bagian belakang oleh kambing itu sebagai tanda terima kasih kita kepadanya. Selanjutnya ada sembelihan atau kurban. Kita masuk bab baru. Yang pertama, definisi sembelihan atau kurban secara bahasa yaitu memotong. Yang kedua, istilah yaitu menyembelih hewan yang halal dan bisa ditundukkan. Yang ketujuh ada orang-orang yang menyembelih. Syarat-syarat orang yang menyembelih itu ada 4. Yang pertama, berakal. Maksudnya berakal di sini apa? Maka orang yang gila ataupun selainnya dan mabuk, maka tidak wajib untuk menyembelih. Yang kedua ada muslim, maka orang kafir tidak boleh untuk menyembelih selain orang muslim, karena orang muslim itu saat berkurban dia menyebutkan nama Allah pada saat menyembelih. Yang ketiga niat. Yang keempat ada catatan, haram hukumnya makanan yang menyembelih itu orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau yang menyembah patung dan murtad. Jadi orang kafir itu orang yang kafir tidak boleh untuk menyembelih sembelihan orang muslim, dan kita sebagai orang muslim tidak boleh
makan makanan dari sembelihan dari mereka, karena kita adalah orang muslim yang tahu etika dan tahu hukum-hukum Allah. Yang selanjutnya ada alat penyembelihan. Alat penyembelihan yaitu semua senjata dibolehkan digunakan untuk menyembelih kecuali gigi, tulang, kuku dari manusia dan hewan. Yang selanjutnya ada sunnah penyembelihan. Sunnah penyembelihan apa aja? Yang pertama, sembelihan dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, mengasah pisau setajam mungkin. Kenapa mengasah pisau setajam mungkin? Karena apabila pisau itu tidak tajam, takutnya hewan itu akan tersiksa oleh pisau tersebut. Yang ketiga, yaitu membaca basmalah dan sholawat sebelum menyembelih. Yang keempat, yaitu memotong urat leher, tidak memotong dengan menusuknya atau yang lainnya. Yang kelima, mengikat semua kakinya kecuali bokong sebelah kanan dengan sayatan. Yang selanjutnya, hukum menyembelih hewan darurat. Ini yang terakhir, yaitu boleh dilakukan menyembelih hewan haram secara darurat dengan cara menusuk dari manapun. Nah, ini penjelasannya ialah apabila kita di tengah hutan dan tidak ada makanan halal pun satu pun, tidak ada makanan halal kecuali banyak hewan seperti hewan haram seperti babi ataupun yang lainnya, maka boleh kita menyembelihnya dengan cara menusuk dari bagian manapun, maka itu dihukumi Islam sebagai daging yang halal. Cukup sekian dari saya bab tentang hewan kurban dan akikah. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.